Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika dan Gibran dari NIM 24104 14029 di jurusan Sains Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang usaha saya yaitu Andika Storm karena saya menamakan ini dengan nama brandingan karena di dunia Minecraft animasi itu cenderung dikenal sebagai nama brandingannya dibandingkan nama venture-nya lah, nama studionya. Jadi saya lebih mengatasnamakan Andika Storm dan itu saya juga kerjainnya sendiri. Alasan saya melakukan ini karena tren konten berbasis Minecraft tuh terus mengalami peningkatan tiap tahun, terutama di platform seperti YouTube, TikTok dan Instagram Reels. Banyak konten kreator yang baik pemula maupun yang sudah memiliki audiens besar mencari cara untuk tampil beda dan lebih menarik secara visual. Animasi Minecraft tuh menjadi solusi yang efektif karena memiliki daya tarik visual yang kuat, mudah dikenali dan dapat dikostumisasi sesuai cerita atau brand yang mereka inginkan. Jadi selain itu banyak kreator yang mengalami kesulitan dalam membuat animasi sendiri karena keterbatasan waktu, skill ataupun alat. Jadi apa yang membuat saya membuat bisnis itu karena usaha jasa pembuatan animasi berbasis Minecraft ini menawarkan layanan animasi kostum untuk berbagai keperluan seperti konten, video YouTube, ucapan, promosi hingga edukasi. Dengan pendekatan visual khas Minecraft yang digemari berbagai usia, Andika Store mampu mengubah ide cerita yang menjadi video animasi yang menarik dan profesional. Alasan saya bagaimana saya solve problemnya itu dengan jasa ini tuh memecahkan masalah kebutuhan konten visual yang unik dan menarik dengan menyediakan animasi Minecraft yang dibuat secara profesional dan kreatif. Pendapatan dihasilkan dari jasa pembuatan animasi per proyek dan dengan harga yang fleksibel tergantung pada kompleksitas dan permintaan klien. Selain itu, promosi dilakukan melalui media sosial, portofolio daring, dan interaksi langsung dengan calon klien untuk membangun kepercayaan dan memperluas jaringan pasar. Lanjut ke problem opportunity, di mana konteksnya itu masalah muncul saat konten kreator dan brand yang ingin membuat konten video yang unik dan menarik namun tidak memiliki skill teknis dalam membuat animasi, terutama gaya animasi Minecraft. Biasanya terjadi ketika mereka hendak meluncurkan kampanye, mengedukasi atau menghibur audiens yang familiar dengan dunia game. Problemnya itu akar masalah itu ada karena keterbatasan akses terhadap jasa animasi Minecraft yang profesional, kostum dan terjangkau. Banyak animator umum tidak menguasai gaya visual Minecraft atau tidak menawarkan paket harga yang fleksibel sehingga calon klien kesulitan mendapatkan hasil yang sesuai keinginan mereka. Alternatifnya untuk mengatasi masalah ini tuh pelanggan biasanya menggunakan template animasi gratis yang ada di web, lalu mengedit video biasa dengan efek seadanya tanpa animasi, ataupun menyewa animator umum tanpa spesialisasi di Minecraft. Dan yang keempat tuh membuat animasi sendiri dengan hasil yang kurang maksimal. Untuk pelanggan itu pada cukup banyak, ada YouTube gaming, terutama komunitas Minecraft yang jumlahnya itu sekitar 140 juta pemain aktif. Itu data dari tahun 2023. Lalu ada konten kreator TikTok dan atau Instagram, brand atau UMKM game, guru atau edukator yang ingin menyampaikan materi melalui animasi game, event organizer untuk keperluan ucapan atau presentasi digital. Nah, dari emotional impact tuh pelanggan sering merasa kecewa, frustasi atau tidak percaya diri terhadap hasil akhir konten mereka. Mereka merasa ide kreatif mereka tidak tersampaikan dengan tepat karena kualitas visual yang buruk atau tidak sesuai dengan ekspektasi. Secara kuantitatif secara kuantitatif tuh dampaknya bisa berupa penurunan jumlah views, lalu kegagalan menjangkau target audiens yang audiensnya itu harusnya menuju ke pemain yang di bawah umur tapi malah nggak tercapai ceritanya, lalu kehilangan peluang monetisasi. Untuk alternatif shortcoming tuh memiliki kelemahan sebagai berikut, yaitu template animasi terlihat generik dan membosankan, animator umum tidak memahami estetika Minecraft, hasil akhir kurang memuaskan dan tidak bisa direvisi sesuai kebutuhan, kurangnya komunikasi dan fleksibilitas dalam proses produksi. Nah, dari sini saya sudah mewawancari 4 orang ya, bukan 3. Saya sudah dapat data sebanyak 4 orang yang terdiri dari konten, dan itu semua merupakan konten kreator YouTube yang kuesioner itu melalui Google Form. Semua di mana tuh semua yang mengisi nyatakan tertarik bahwa mereka kesulitan membuat konten visual atau animasi Minecraft yang menarik, dan mereka sangat tertarik jika ada jasa pembuatan animasi Minecraft kostum dan profesional. Problem utama itu di budgeting karena rata-rata pemain itu masih di bawah umur, jadi mereka tuh masih sekolah SD sampai SMA, yang membuat tuh kalau harga terlalu mahal tuh mereka jadi tidak tertarik.
Nah, untuk market size estimation berdasarkan kumparan Mojang dan Microsoft ya, pada tahun 2023 tuh Minecraft dilaporkan memiliki 140 juta pengguna aktif di bulanan di seluruh dunia. Lalu menurut statistika laboratorium komunitas diperkirakan sekitar 0,1% sampai 1% dari total pemain aktif adalah konten kreator yang aktif membuat video Minecraft di YouTube, TikTok, platform lainnya. Asumsi estimasinya tuh sekitar 0,1% sampai 1% tuh kurang lebih tuh 140.000 kreator. Kita ambil asumsi konservatif di mana kurang lebih itu 100.000 kreator aktif secara global yang berpotensi menggunakan jasa animasi Minecraft. Nah, untuk serviceable available marketnya itu di Indonesia menurut laporan New York Social dan Data Reportal 2024, Indonesia itu memiliki pasar game yang terbesar keempat di dunia dan Minecraft yang masuk dalam 10 besar game terpopuler di kalangan remaja. Itu kata community Indonesia juga mencatat banyak kreator lokal dengan konten gaming termasuk Minecraft. Asumsi estimasi kreator aktif di Indonesia itu sekitar kurang lebih 10.000 kreator berdasarkan proporsi 5-10% dari pengguna global di pasar Asia Tenggara dan jumlah kanal Minecraft aktif yang terdata di YouTube Indonesia. Jumlah ini termasuk kreator aktif, pemula, dan kanal kecil yang berpotensi memakai jasa animasi. Yang ketiga ada dasar asumsi yang kalian bisnis sendiri menyebutkan bekerja sendiri dan bisa melayani 1-2 pelanggan per bulan, di mana 1-2 pelanggan per bulan tuh udah cukup lama ya buat membuat satu animasi. Jadi maka dalam setahun kapasitas maksimal kami ataupun saya adalah 12-24 pelanggan per tahun. Harga jasa, jadi bisa dibilang harga jasa kemungkinan tuh keterangan tuh bisa 200.000 sampai 500.000 per animasi pendapatannya. Untuk customer persona ini saya mendapatkan klien bernama YouTube channel At121. Dia itu pendidikannya masih SD sampai SMA. Lalu profesinya itu konten kreator Minecraft serta animator. Channelnya itu At121. Goalsnya itu tuh dia ingin membentuk production studio untuk animator Minecraft. Frustrationnya itu dia sedang mencari animator Minecraft di Indonesia untuk masuk ke production house-nya dia. Bio singkatnya adalah dia tuh merupakan animator, lalu kondisi sekarang sedang mencari animator untuk ikut terlibat dalam proyek animasinya dia yang dinamakannya itu Origins Production, juga ada di Instagram ini. Nah, jadi dia juga ada di Instagram tentang mana ya? Nah, ini project dia. Dia sedang membangun studio lah ibaratnya. Lalu untuk solusinya itu saya menawarkan untuk membuat animasi project dia bernama The Origins episode 4. Itu tuh series animasi yang dia buat sendiri dengan cerita yang cukup menarik, dan saya tuh ikut terlibat dalam project itu dan mempercepat project animasi dia. Lalu saya juga mau menawari menjadi salah satu anggota animator production house dia yang bernama Origins Production, lalu membantu dia dalam ikut terlibat dalam production house yang dia sedang bangun. Untuk videonya mungkin ada di sini ya. Nah, jadi di video ini tuh saya terlibat dalam itu ada nama saya, itu juga ada nama saya di special thanks to Andika Storm karena saya waktu itu sedang tidak memiliki intro, jadi saya hanya diberi kredit seperti ini. Itu termasuk terlibatan saya dalam membuat project tersebut. Dan untuk competition analyst tuh saya memiliki beberapa kompetitor, itu pun merupakan kompetitor yang saya kenal, dan saya juga beberapa udah sering kali pesan sama dia, dan itu menurut saya juga kompetitor saya lah, yang bernama satu itu Romansyah yang produknya itu cinematic karena play. Lalu price-nya saya juga belum tahu tentang price tiap kompetitor ini karena itu merupakan pribadi ya, untuk price pribadi. Tapi untuk khusus At121 tuh
dia tuh eh, dia tuh memposting harganya itu di Instagram, seharga tuh untuk satu animasi itu nah 75k per menit, 1 sampai 5 menit itu 75k. Nah, di situ saya makanya menulis di sini. Nah, untuk yang Wolf, Hari Sayaf, Romansia itu mereka tidak menyediakan harga mereka tuh untuk dikonsumsi secara publik lah. Nah, untuk branding channel tuh ada mereka tuh ada YouTube, Instagram, mungkin saya bisa lihat satu-satu ya. Jadi ini untuk itu Romansia, Romansia, Hari Sayaf, dan terakhir itu si Wolves. Nah, Wolves yang ini. Tadi Vino kemana? Enggak, dia nggak datang. Ada Vino. Oh dia ke sekitar ya? Ada aja. Iya kali. Untuk channel Wolves sih diubah ya namanya ya, jadi Fatia kah Kamda. Cuman saya nganggap dia tetap menjadi kompetitor kah. Lalu untuk branding channelnya kan ada YouTube, Instagram. Itu Instagram tuh mereka tuh sebenarnya masih belum terlalu aktif, karena di Instagram itu mereka tuh masih belum terlalu aktif untuk mengupload konten-kontennya, karena mungkin dianggapnya masih belum terlalu banyak yang kenal melalui platform Instagram. Tapi ada beberapa, dan banyak penontonnya tuh mendapatkan untuk market review itu mereka mendapatkan banyak penonton serta komentar yang positif. Tapi beberapa kreator tuh juga memiliki hate comment karena mereka tuh jarang upload animasi, karena dalam setahun tuh bisa dibilang tuh upload animasi tuh hanya 2 kali, dan itu juga nggak bisa diapa-apain karena membuat satu untuk membuat produksi animasi dalam setahun tuh butuh waktu yang lama lah ya. Dan untuk mungkin untuk sekarang cukup segitu progres dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.